Di tengah krisis finansial, bagaimana KTM bisa percaya diri bahwa masih ada dana untuk operasional di 2025? Seperti yang sudah kita bisa lihat di berita sebelumnya, KTM sudah memperkuat statementnya bahwa mereka masih akan tetap membalap dengan RC16 di musim MotoGP 2025 dengan kekuatan 4 pembalap mereka. Walaupun divisi motorsport mereka agak independen dari divisi penghasil uang, namun apabila hanya ada support dari induk Pierer Mobility, maka sangat berpotensi goyang. Ini pasti ada backup eksternal yang independen dari keterlibatan masalah internal KTM. Dan ternyata, itu adalah Red Bull. Manajer puncak KTM, Hubert Trunkenpolz, lebih dalam menjelaskan latar belakangnya. Untungnya, kami memiliki mitra yang sangat baik, terutama Red Bull, yang mendukung kami tidak hanya sebagai sponsor, tetapi juga sebagai mitra untuk melewati masa sulit ini untuk mempertahankan program Red Bull KTM seperlunya, ucapnya. Nilai sponsor utama untuk tim MotoGP dapat sangat bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk daya saing tim, reputasi pembalap, dan visibilitas pasar. Biasanya, kesepakatan sponsor utama dapat berkisar dari $1 juta hingga lebih dari $10 juta per tahun. Untuk tim papan atas, terutama yang memiliki dukungan pabrik, kesepakatan sponsor utama dapat jauh lebih tinggi, terkadang melebihi $20 juta per tahun. Jika begini, kami memperkirakan value support finansial dari Red Bull bisa dibilang cukup untuk mengcover biaya operasional 4 pembalap KTM di MotoGP 2025. Namun masalahnya Red Bull ini kan entitas bisnis yang butuh exposure. Kalau misalnya performa KTM di 2025 nanti sulit karena masih ada efek dari krisis, maka diperkirakan exposure Red Bull juga akan berkurang. Dan patut ditunggu sampai sejauh apa sumbu kesabaran dari Red Bull untuk KTM. Partisipasi KTM di MotoGP 2025 masih diragukan, kendati manajemen sudah menunjukkan komitmennya dengan sebuah pernyataan resmi. Dorna Sports pun tampaknya menyadari permasalahan ini, sehingga mereka juga harus siap dengan segala kemungkinan terburuk yang ada. Di sana akan ada 4 pembalap reguler, yakni Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Vinales, dan Enea Bastianini yang jika tiba-tiba kehilangan kursi balapnya. Jika demikian, ada satu solusi yang paling jitu yang bisa diambil oleh Dorna Sports demi menyelamatkan karier pembalap tersebut. Melansir Moto.it, cara terbaik buat Dorna Sports adalah dengan merevisi salah satu aturan yang dibuat sekitar sedekade silam, yakni aturan satu tim dengan 2 pembalap reguler, yang mulai diterapkan sejak sekitar 12 tahun silam. Aturan ini harus dihapus atau direvisi, sehingga tim bisa menampung lebih dari 2 pembalap, seperti yang terakhir terjadi pada 2011 silam. Kala itu, tim Repsol Honda punya Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso dalam satu garasi, dan ketiganya sama-sama pembalap utama. Jika KTM akhirnya mundur, maka Binder, Acosta, Vinales, dan Bastianini harus disebar ke 4 pabrikan yang ada, yakni Ducati, Aprilia, Yamaha, dan Honda. Maka akan ada jendela negosiasi secara darurat di antara 4 pabrikan dan 4 pembalap tersebut untuk MotoGP 2025. Tentu saja akan berbeda antara pembalap yang mendapatkan motor Ducati dan Honda, karena saat ini Honda sedang berusaha keras untuk kembali kompetitif. Namun solusi ini bisa dibilang sangat jitu untuk sementara, agar para pembalap ini bisa tetap balapan pada musim 2025 mendatang. Beban pabrikan akan lebih besar tentunya, karena mereka harus menyediakan motor dan skuad tambahan di garasi, serta gaji untuk pembalap dan karyawannya. Peran Dorna Sports untuk memberikan subsidi ataupun bantuan akan sangat dibutuhkan di sini. Bos tim balap Valentino Rossi, Alessio Salucci, memberikan pujian untuk Marc Marquez. Baby Alien ditegaskan meraih banyak gelar juara dunia secara kebetulan. Uccio mengakui bahwa Marc Marquez masih mempunyai kemampuan yang bagus sebagai rider MotoGP. Direktur tim VR46 Racing itu melihat bahwa Marc Marquez masih tampil sip kalau menunggangi motor bagus. Marquez ya Marquez, kita mengenal dia dengan baik. Dia tak memenangi 8 gelar juara dunia secara kebetulan. Apa yang dia lakukan dengan motor selalu impresif, kata Uccio di Marca.
Di MotoGP 2024, Marc Marquez finish ketiga di klasemen dengan catatan 3 kemenangan. Sementara itu, Jorge Martin mampu menjadi juara dunia bersama Pramac Ducati. Sebelum memutuskan Marc Marquez menjadi pendamping Bagnaia, Ducati juga sempat menempatkan Jorge Martin dalam radar. Uccio menegaskan bahwa dirinya lebih memilih Martinator menjadi pendamping Bagnaia, tapi dia tak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Saya juga lebih suka mereka memilih Jorge Martin, tapi hal ini bukan cerita saya. Keputusan ini ada di tangan Daligna dan Domenicali, kata Uccio. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengungkapkan sosok penting di balik kebangkitan dan kejayaan Ducati di MotoGP saat ini. Sosok yang dimaksud adalah sang General Manager, Gigi Daligna. Menurut Alex Marquez, Daligna memiliki peranan terpenting di tubuh Ducati. Bos Ducati itu kerap memberikan solusi hingga membantu setiap pembalap untuk bisa percaya diri demi bisa bersaing di ajang balap tersebut. Alex yang baru merapat ke Gresini, tim satelit Ducati, pada 2023 lalu langsung merasakan dampak positif dari sosok Daligna. Dia menjelaskan bahwa sosok manajer itu selalu membantu para ridernya, baik itu masalah kecil maupun besar. Dia adalah dukungan langsung yang sangat penting bagi kami sebagai pembalap, dan itu memberi kami banyak kepercayaan diri. Dia sangat membantu, tidak peduli seberapa kecil masalahnya, dia langsung menangani, lalu mengirimkan orang yang Anda butuhkan, kata Alex Marquez dilansir Crash. Ex-rider LCR Honda itu mengungkapkan cara kerja Daligna yang dirasa beda dari tim-tim lain. Marquez menyampaikan bahwa para rider akan diberikan banyak referensi dan informasi untuk bisa tampil maksimal bersama motornya. Pembalap tim Red Bull Racing, Max Verstappen, ternyata sangat menggila-gilai ajang balap MotoGP. Meski dirinya adalah driver Formula 1, Verstappen ternyata merupakan penggemar berat dari ajang balap motor tersebut. Bahkan, Verstappen sejatinya sangat ingin menjajal motor MotoGP. Namun, ia belum juga mendapatkan kesempatan itu. Sebelumnya, Verstappen sudah berdiskusi dengan konsultan motorsport Red Bull, Dr. Helmut Marko. Dia pun dilarang untuk saat ini jika ingin merasakan atmosfer memacu kecepatan dalam menggunakan kendaraan pembalap MotoGP. Max Verstappen mengatakan menantikan kesempatan turun dalam ajang balap motor. Akan tetapi, dia menilai kemungkinan terbesar memulai dari kelas paling bawah seperti di Moto3 atau Moto2. Saya ingin melakukannya suatu hari nanti, tapi mungkin akan lebih bijaksana untuk memulai dengan mesin Moto3 atau Moto2, ujar Max Verstappen dilansir dari Speedweek. Pembalap berusia 27 tahun itu mengakui adalah penggemar sejati dari MotoGP. Bahkan, dia tidak mau terlewatkan berbagai balapan MotoGP. Sekalipun, di pekan tersebut, dirinya juga ada balapan yang harus dipersiapkan.